Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, usikum wa nafsi biqullah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ahwana fiddin rahimanikumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan berupa nikmat sehat, dan itu adalah puncak nikmat dunia. Terlebih lagi yaitu nikmatul iman yang merupakan puncak kenikmatan akhirat. Kedua nikmatnya adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tanpa sehat, orang akan sangat menderita. Seorang muslim tidak bisa menjalankan aktivitas ibadahnya dengan sempurna kecuali Allah memberikan kesehatan padanya. Yang kedua yaitu tanpa iman, maka sebagaimana orang-orang kafir sewaktu dihadapkan kepada neraka, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik aku dijadikan tanah saja. Kenapa? Karena tidak ada iman pada dirinya. Dan sesungguhnya imannya adalah pondasi, dasar, pokok dari setiap amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan maka amal sebesar apapun, berupa amal apapun, maka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sampai hari ini. Sekalipun dengan seluruh ujian yang Allah berikan pada kita masih tegar, kita masih bisa merasakan nikmatul iman. Iman masih menancap pada diri kita masing-masing. Oleh karena itulah yang harus kita syukuri. Dan rasa syukur itu tentunya tidak hanya diucapkan alhamdulillah, tetapi syukur nikmat keimanan harus diijawantahkan dengan amal soleh. Dan sewaktu amal soleh dan keimanan itu bersatu, maka itu menjadikan jalan menuju surga. Seorang yang beriman tapi tidak mau beramal soleh, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang beramal soleh, sebagaimana saya sampaikan tadi, setinggi apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun amal soleh yang dilakukan oleh seorang, tanpa adanya keimanan, maka itu adalah muspro, itu adalah sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa lahum fiha wa nudkhiluhum dhillan dhalila lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka aku akan memasukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahharatun, bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka dalam tempat yang teduh lagi nyaman. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ini adalah salah satu atau satu-satunya jalan menuju ke surga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam ayat lain, ya, dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lin-nasi wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini adalah perintah Allah untuk bergembira, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Tujuannya ataupun yang dipanggil adalah seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang mau'idhah, yaitu berupa Al-Qur'an dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Syifa'ul linnas, itu sebagai obat bagi manusia. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seorang mukmin, seorang yang beriman. Qul bi fadlillahi, maka katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan rahmat Allah tersebut, dengan fadilah Allah tersebut, falyafrahu, bergembiralah. Huwa khairul lakum mimma yasma'un, itu adalah lebih baik bagi kalian, ya, mimma yasma'un, dari apa yang orang-orang kumpulkan. Ya. Sudah Pak nggih. Jadi Al-Qur'an yang kita pegang hari ini, yang kita baca hari ini, yang kita telaah tiap hari ini, maka itu adalah sebuah fadilah yang Allah berikan kepada kita. Tentunya Al-Qur'an yang dimaksud adalah kalamullah tersebut yang menjadikan keimanan kita semakin bertambah. Maka itu adalah lebih baik daripada apa yang orang-orang kumpulkan. Berupa apa? Berupa harta, berupa kemewahan dunia ataupun apa yang sifatnya adalah duniawi. Ini sangat luar biasa. Kalau kita ditanya hari ini, ya, kalau kita melihat orang-orang yang kita mungkin ada yang kaya raya, yang punya gudang garam, punya gudang yang luar biasa, mungkin punya tanah di mana-mana dengan harta yang luar biasa tersebut. Tetapi ternyata orang yang memilikinya adalah orang kafir. Lalu kita ditanya oleh seorang, dengan keterbatasan kita, dengan ekonomi yang seyak-seyok begitu ya, lalu ditanya, mau ndak kamu? Kami tukar keimananmu, ya, saya tukar keimananmu untuk diberikan orang itu, lalu harta orang itu diberikan kepada kamu. Kira-kira bagaimana? Sewaktu keimanan kita, ya, ditukar oleh harta yang sangat banyak, lalu keimanan kita tersebut diberikan kepada keimanan orang yang mempunyai harta tersebut, dan kita mendapatkan harta yang banyak. Maka tentunya bagi kita seorang muslim yang taat, ya, hal itu sangat jauh, ya, sangat jauh dari pikiran kita. Tidak mungkin keimanan kita ini akan kita tukar dengan harta sebanyak apapun. Kalau kita lihat ayat Allah ya tentang bagaimana orang-orang kafir diperlihatkan neraka
Itu Masya Allah. Mereka mengatakan seandainya ya, kamu mempunyai harta ataupun emas sepenuh bumi, bumi ini semua yang bumi dan seluruhnya ini berupa emas. Lalu kita tukar, orang kafir tukar dengan siksa yang Allah akan berikan kepada mereka, maka akan ditukar. Sewaktu orang kafir ini melihat bagaimana kengerian neraka, maka seandainya mereka punya bumi dan bumi itu adalah emas semuanya, maka akan mereka tukar emas bumi tersebut dengan siksa yang akan Allah berikan. Masya Allah. Ini akan lebih menjadikan motivasi bagi kita tentang pentingnya keimanan kita. Apalagi sewaktu kita melihat tadi ayat dalam An-Nisa tadi tentang bagaimana surga, ya, tentang bagaimana surga dan seisinya. Ada sebuah buku ya, sering saya sampaikan tentang buku Tamasya ke Surga, jalan-jalan ke surga. Bagaimana digambarkan di situ dengan riwayat-riwayat yang sahih tentang surga, tentang bagaimana keadaan surga, bagaimana sungainya, bagaimana tanahnya, bagaimana dindingnya, bagaimana istri-istrinya, Masya Allah. Sekalipun dalam sebuah hadis dikatakan surga ini tidak pernah terlintas oleh pikiran seseorang, tetapi dari hadis-hadis, dari kabar-kabar yang Allah berikan tersebut akan kita peroleh gambaran bagaimana indahnya surga, dan itu menjadikan motivasi bagi seorang untuk beramal soleh. Ya. Surga Allah itu mahal gitu ya. Sering saya gambarkan tentang bagaimana menggambarkan indahnya surga, mahalnya surga. Ya. Tentang kalau kita ini ya, jangankan untuk ke Mekah ya, artinya untuk pergi berhaji begitu ya. Hari ini antriannya luar biasa. Sehingga Mekah ini adalah menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang di dunia ini. Ya. Mekah atau Ka'bah ini adalah menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia di muka bumi ini. Kalau kita mungkin ada orang yang pernah pergi ke Amerika ataupun pergi Australia ataupun kemana yang itu selain Mekah, maka tentunya orang tersebut punyai harta. Orang-orang yang punyai harta, ya, kelebihan harta, sehingga mereka bisa untuk pergi ke sana. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang yang pergi ke Masjidil Haram, yang ke Mekah, maka bukan cuma dari golongan orang-orang yang punya kelebihan banyak harta, bahkan mereka sangat mengusahakan diri untuk pergi ke sana. Sekalipun dengan antrian cukup panjang, sekalipun dengan kelelahan yang luar biasa, tetap untuk diperjuangkan agar bisa sampai ke sana. Sehingga dikarenakan Mekah ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, maka tanah yang paling mahal adalah tanah yang paling dekat aksesnya dengan Masjidil Haram. Itu tanah yang paling mahal. Ini menjadi analogi kita untuk menggambarkan bagaimana surga itu sangat mahal. Kalau kita mau beli tanah gitu ya, di dekat Masjidil Haram yang paling dekat akses dengan Masjidil Haram, maka tentunya uang yang kita punya ini kan tidak mungkin bisa membeli tanah di dekat Masjidil Haram tersebut. Bahkan sewaktu kita bekerja seumur hidup kita, lalu kita kumpulkan uang tersebut dan kita mati lalu kita hidup oleh Allah untuk bekerja lagi, mungkin kita belum bisa untuk mendapatkan tanah ataupun rumah begitu di dekat dengan Masjidil Haram. Itu baru gambaran di dunia bagaimana mahalnya tanah di sana. Padahal kan Allah gambarkan bagaimana ya,
hinanya dunia, dan Allah gambarkan bagaimana nikmatnya surga. Allah gambarkan bagaimana hinanya dunia itu dengan bangkai kambing. Sewaktu para sahabat berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu melewati sebuah tumpuan sampah gitu ya. Ada bau yang sangat menyengat. Maka para sahabat menutup hidungnya. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian menutup hidung kamu? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, ini bau yang sangat menyengat. Maka Rasulullah mengatakan, bersabda bahwasanya itulah dunia kalian. Ya, itulah dunia kalian. Untuk menggambarkan bagaimana hinanya dunia. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya dunia itu sebagaimana separuh sayap lalat. Itu adalah dunia. Tidak ada satupun perkataan yang memuji dunia. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji surga? Allah yang menciptakan surga, Allah yang mengisi surga tersebut, dan Allah telah memuji surga tentang keindahannya. Maka kalau kita bandingkan dua hal ini, sungguh sangat mahalnya surga tersebut. Dan seorang yang beriman dan beramal soleh, dia istiqomah di dalamnya sampai akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan surga insya Allah. Dan itu adalah janji yang benar, janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah iman ya. Maka kita harus bersyukur atas iman yang telah Allah berikan kepada kita dan harus selalu kita jaga ya. Sekalipun mungkin berat menjalankan aktivitas ibadahnya. Ada sebuah hadis yang cukup menggelitik sewaktu ini diingat ya. Sewaktu kita mungkin berat menjalankan sebuah ibadah, sewaktu kita berat untuk berdakwah, sewaktu kita berat untuk beramal ibadah. Rasulullah bersabda, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu. Fa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Yuwaffiqillahu bi amalin ila mautihi. Insyaallah seperti hadisnya. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala ini mencintai seorang hamba, maka Allah memperkerjakannya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakan seorang hamba tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh hingga dia meninggal. Ya. Ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Sewaktu hari ini kita mungkin beramal ibadah ataupun beraktivitas yang bertujuan untuk mendirikan agama Allah ini. Kalau kita merasa berat di dalamnya, kita merasa mungkin suntuk di dalamnya, kita merasa bosan di dalamnya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai seorang hamba. Seorang hamba sewaktu dia dicintai Allah, maka dia akan dipekerjakan. Dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk beramal ibadah sebelum kematiannya. Dan siapa yang mengetahui kapan kita akan meninggal dunia? Wanifidin rahimakumullah. Ini dari segi imannya. Yang kedua yaitu selain kita beriman, kita harus beramal soleh. Syarat amal soleh yaitu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi diterimanya ibadah seperti khauf, roja. Tetapi
Yang paling utama adalah dua ini. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan tujuan, memurnikan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu digambarkan sebagaimana sewaktu kita mau minum air putih. Lalu di dalam air putih tersebut ada kotorannya, ya, ada kotorannya. Lalu kita membersihkan kotoran tersebut, itu namanya takhlis. Takhlis, memurnikan, ya, memurnikan tujuan. Ikhlas ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan hampir seluruh kitab para ulama itu setelah muqaddimah, bab awal yang dibahas adalah masalah ikhlas. Karena saking pentingnya keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam syarah Imam Nawawi yang disarah oleh beliau, bahkan beliau ini membolehkan untuk mengucapkan niat, ya, dalam sebuah ibadah. Mengucapkan niat dalam ibadah sebagai bentuk taukid, sebagai bentuk penguatan daripada niat dalam hati. Niat itu di dalam hati, ya, tidak ada niat dalam ucapan. Tetapi beliau membolehkan untuk mengucapkan niat tersebut sebagai bentuk penguatan niat di dalam hati. Ya, karena begitu pentingnya niat, Seorang dikatakan dia beriktikaf di masjid, contoh ya, itu sewaktu dia berniat. Sewaktu sama-sama duduk di masjid, yang satu dia meniatkan diri untuk iktikaf, yang satu tidak ada niat untuk iktikaf, maka kualitas ataupun nilai dari dua orang tersebut akan berbeda. Ini dari segi niat. Dari segi ikhlas maka suatu yang sangat berat. Ya, memang tadi disampaikan bahwasanya niat itu sebagaimana kita membuang kotoran dalam air putih yang kita minum. Maka perlu cara untuk memurnikan niat tersebut. Saya pernah dikasih tahu ya cara seorang ustadz bilang sewaktu ditanya bagaimana caranya agar niat kita itu ikhlas. Kadang-kadang dari rumah sudah ikhlas begitu ya, begitu sampai tempat gitu timbul rasa tidak ikhlas. Maka beliau menyarankan untuk menjadikan niat itu sebagai banjele dosa-dosa begitu ya. Banjel itu apa? Banjil itu pengganti daripada dosa yang kita perbuat. Sewaktu kita ingin beramal soleh, maka ingatlah dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sangat banyak dosa-dosa kita perbuat. Maka sewaktu amal itu dilaksanakan, ya, kita mengingat dosa-dosa kita, maka hati ini akan sibuk dengan mengingat dosa-dosa. Sehingga tidak akan ada celah untuk menjadikan riya di dalamnya ataupun sum'ah di dalamnya. Begitu. Dan saya praktekkan cukup berhasil begitu ya, cukup berhasil. Sewaktu mau mau timbul rasa riya itu dalam hati, tergoda begitu, ingat, wah Masya Allah dulu itu dosa satu begini dan begitu. Maka itu menjadikan hati ini menjadi kembali pada keikhlasan tadi. Itu adalah salah satu cara ya, atau cara untuk menjadikan hati itu menjadi ikhlas. Yang kedua yaitu harusnya seorang muslim itu mutabaah, artinya menjadikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh. Dan itu sesuatu yang sangat penting juga, karena sewaktu amal soleh yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka itu adalah tertolak. Minimalnya ada tertolak, yang lebih daripada itu menjadikan dosa, ya, menjadikan sesuatu yang berdosa, karena itu sifatnya adalah mengada-ada. Rahimahullah. Mungkin itu saja Pak Budi.
Sampai jam berapa biasanya? Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.